Kali ini kita akan membahas seorang penghafal yang takut hafalannya hilang karena menikah. Jika sebelumnya kami katakan bahwa ada saja penghafal Al-Quran yang menghentikan kegiatan menghafalnya sementara dan bermaksud melanjutkannya nanti jika sudah menemukan jodoh dan menikah. Tapi tidak sedikit juga di antara mereka yang justru ternyata merasa takut hafalannya akan hilang karena sebab menikah. Mereka merasa khawatir bahwa dengan adanya kewajiban yang harus mereka tanggung setelah menikah akan membuat mereka banyak mengabaikan hafalannya, takut tidak bisa menyelesaikan hafalannya jika keadaan mereka memang belum sempat menyelesaikannya, atau takut apa yang sudah dihafal tidak bisa dijaga dengan baik karena terlalu sibuknya mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika saja yang demikian itu membuat mereka semakin bersemangat untuk dapat menyelesaikan hafalannya dengan segera mungkin karena khawatir tidak bisa menyelesaikannya setelah menikah, atau membuat mereka semangat untuk melancarkan hafalannya sebelum datang masa-masa sibuk setelah menikah, maka tentu saja tidak menjadi masalah karena ditanggapi dengan sikap yang positif. Tetapi jika ternyata yang demikian itu malah membuat mereka tidak mau menghafal, bahkan menghentikan kegiatan menghafal yang sudah sempat berjalan karena alasan takut apa yang sudah dihafal itu tidak bisa dijaga karena banyaknya kesibukan. Maka tentu saja ini tidak bisa dibenarkan begitu saja. Perlu Anda ingat bahwa jika Anda menikah, maka Allah akan menjamin rezeki untuk Anda, menjamin kecukupan untuk kehidupan. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. An-Nur ayat 32. Rezeki atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berbentuk harta, uang atau hal-hal lain yang bersifat materi. Bertambah dan terjaganya hafalan Al-Qur'an yang Anda miliki itu juga termasuk rezeki dan anugerah dari Allah. Bahkan justru nilainya jauh lebih tinggi daripada rezeki berupa harta karena Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan untuk Anda yang sebenarnya, bukan hanya di dunia, tetapi terlebih lagi di akhirat nanti. Di sisi lain, orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dan kesuciannya dari segala sesuatu yang diharamkan, maka dia dijamin oleh Allah akan mendapatkan pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang berhak mendapat pertolongan Allah, yaitu mujahid di jalan Allah, budak yang berusaha memerdekakan dirinya, dan orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Dalam kaitannya dengan posisi Anda sebagai penghafal Al-Quran, maka pertolongan Allah itu dapat pula berupa keterjagaan hafalan Anda dari segala sesuatu yang dapat merusak bahkan menghilangkannya. Jadi, jangan sekali-kali menikah membuat Anda merasa khawatir terhadap hafalan. Jika Anda terus bersungguh-sungguh, maka rasa khawatir itu tidak akan pernah lagi datang menggoda Anda. Dan yang juga harus Anda ingat, jika Allah sudah menghendaki Anda hafal Al-Quran, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi Anda untuk menjadi penghafal Al-Quran. Maka penting sekali untuk terus berdoa kepada Allah, kiranya Anda dijadikan olehnya sebagai penghafal Al-Quran yang benar-benar ikhlas dan tulus untuk menjaganya. Terakhir, untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut,
Maka carilah pasangan yang memang dapat mendukung Anda dalam menghafal Al-Quran, bahkan mendukung Anda menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran perempuan itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya atau keislamannya. Niscaya kamu pasti akan beruntung. Barakallahu fiikum.